Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai pengantar ekonomi mikro. Materi ini membahas tentang bagaimana individu, konsumen, produsen, dan pasar berinteraksi dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Secara umum, ekonomi membantu kita memahami pasar, konsumen, dan produsen yang merupakan fondasi utama dalam menganalisis bagaimana individu dan perusahaan membuat keputusan ekonomi. Dalam pembahasan ini terdapat 3 pokok bahasan utama, yaitu struktur pasar, perilaku konsumen, dan perilaku produsen. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dalam menentukan bagaimana perekonomian berjalan. Pertama, kita akan membahas mengenai fondasi ekonomi mikro. Apa itu ekonomi mikro? Ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam mengambil keputusan. Setiap keputusan ekonomi itu muncul karena adanya masalah ekonomi inti, yaitu kebutuhan manusia tidak terbatas, sementara sumber daya yang tersedia terbatas. Kondisi inilah yang menjadi akar dari setiap keputusan ekonomi yang kita ambil. Selain itu, ekonomi mikro memiliki relevansi praktis yang sangat tinggi karena menjadi alat penting dalam pengambilan keputusan bisnis maupun keuangan pribadi sehari-hari. Dengan memahami ekonomi mikro, seseorang dapat membuat pilihan yang lebih efektif dalam menggunakan sumber daya yang dimiliki. Selanjutnya, kita akan ke pembahasan mengenai struktur pasar. Definisi pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli yang menentukan harga serta alokasi sumber daya secara efisien. Pasar memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, menentukan harga melalui mekanisme permintaan dan penawaran. Harga yang terbentuk merupakan hasil dari interaksi antara jumlah barang yang diminta dan jumlah barang yang ditawarkan. Kemudian yang kedua, mengorganisasi produksi sesuai kebutuhan konsumen. Produsen akan menghasilkan barang dan jasa berdasarkan kebutuhan yang ada di pasar. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, mendistribusikan barang dan jasa kepada masyarakat, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Dengan demikian, pasar memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi. Pada slide ini dijelaskan 2 bentuk struktur pasar yang berbeda. Yang pertama adalah persaingan sempurna. Ciri-cirinya seperti ini, yaitu terdapat ratusan penjual dan pembeli. Produk yang dijual bersifat identik atau homogen. Harga ditentukan oleh pasar dan informasi tersedia namun secara sempurna bagi semua pihak. Contoh, pasar persaingan sempurna adalah pasar beras tradisional, di mana banyak penjual menjual produk yang relatif sama. Yang kedua adalah monopoli. Dalam pasar monopoli hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Tidak ada barang substitusi yang dekat. Harga dapat dikendalikan oleh produsen dan hambatan masuk bagi perusahaan lain sangat tinggi. Contohnya adalah PLN sebelum liberalisasi yang menjadi satu-satunya penyedia layanan listrik di Indonesia. Selain persaingan sempurna dan monopoli, terdapat 2 bentuk lainnya. Yang pertama ialah persaingan monopolistik. Dalam pasar ini terdapat penjual tetapi produknya terdiferensiasi. Persaingan tidak hanya terjadi melalui harga, tetapi juga melalui kualitas, merek, dan inovasi. Contohnya, kita dapat ditemukan pada industri pakaian, restoran, dan kosmetik. Kedua adalah oligopoli. Pasar oligopoli terdiri dari sedikit penjual dominan yang saling mempengaruhi satu sama lain. Keputusan harga yang diambil satu perusahaan dapat berdampak langsung terhadap perusahaan bersaing. Contohnya adalah industri telekomunikasi, otomotif, dan semen.
Sekarang kita beralih ke teori perilaku konsumen. Pertanyaan utamanya dalam teori ini adalah siapa yang membeli dan mengapa? Konsumen adalah pengguna barang dan jasa yang berusaha memaksimalkan kepuasan dengan anggaran yang terbatas. Terdapat 3 konsep penting dalam perilaku konsumen. Yang pertama, nilai guna atau utility, yaitu kepuasan yang diperoleh konsumen dari mengkonsumsi suatu barang. Kemudian yang kedua, hukum Gosen 1 yang menyatakan bahwa semakin banyak suatu barang dikonsumsi, maka kepuasan marginal dan yang diperoleh akan semakin menurun. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, hukum Gosen 2 yang menjelaskan bahwa konsumen akan mengalokasikan anggarannya sedemikian rupa sehingga utility marginal per rupiah menjadi sama untuk semua barang yang dikonsumsi. Oke, kita lanjut. Dalam teori perilaku konsumen terdapat 3 konsep kunci. Yang pertama adalah garis anggaran atau budget line. Garis anggaran menunjukkan batas pengeluaran konsumen berdasarkan pendapatan dan harga barang yang berlaku. Yang kedua adalah kurva indifferent. Kurva ini menunjukkan berbagai kombinasi dua barang yang memberikan tingkat kepuasan yang sama bagi konsumen. Kemudian yang ketiga adalah keseimbangan konsumen. Keseimbangan konsumen terjadi pada titik singgung antara garis anggaran dan kurva indifferent tertinggi. Pada titik inilah konsumen mencapai keputusan yang paling optimal sesuai kemampuan finansial yang dimilikinya. Selanjutnya kita membahas perilaku produsen. Produsen adalah unit usaha yang menghasilkan barang dan jasa dengan mengkombinasikan faktor-faktor produksi secara efisien. Jadi dalam proses produksi ini terdapat fungsi produksi, yaitu hubungan antara input seperti tenaga kerja, modal, dan bahan baku dengan output yang dihasilkan. Jadi dalam jangka pendek setidaknya satu faktor produksi bersifat tetap sehingga produsen hanya dapat mengubah faktor produksi yang bersifat variabel. Sedangkan dalam jangka panjang semua faktor produksi bersifat variabel sehingga produsen memiliki fleksibilitas penuh untuk menyesuaikan skala usahanya. Kemudian berikutnya, dalam menjalankan produksi, produsen harus memperhatikan berbagai jenis biaya. Di antaranya yang pertama ialah biaya tetap atau fixed cost, yaitu biaya yang tidak berubah meskipun jumlah output berubah. Contohnya adalah biaya sewa gedung. Kedua adalah biaya variabel atau variable cost, yaitu biaya yang berubah jika jumlah produksinya itu berubah. Jadi dia akan menyesuaikan. Contohnya ialah bahan baku dan upah harian. Jika semakin banyak mungkin diproduksinya, maka otomatis bahan baku pun akan bertambah dan pekerja pun akan bertambah atau mungkin waktunya bertambah. Jadi lembur seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah biaya marginal atau marginal cost, yaitu tambahan biaya yang diperlukan untuk memproduksi satu unit tambahan output. Jadi teman-teman, ini perlu diketahui bahwa kurva MC memotong kurva average total cost atau ATC pada titik minimum, dan prinsip ini menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan produksi yang optimal. Sebagai penutup, terdapat 3 poin utama yang dapat disimpulkan dari materi ekonomi mikro ini. Yang pertama, pasar dan keputusan harga. Dengan memahami struktur pasar, kita dapat menganalisis bahwa harga terbentuk dan mengapa persaingan itu penting bagi konsumen. Kemudian yang kedua, konsumen dan produsen.
Teori perilaku menjelaskan mengapa kita membeli barang tertentu dan bagaimana perusahaan menentukan jumlah produksi yang harus dihasilkan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ekonomi mikro sebagai alat analisis ekonomi. Ekonomi mikro merupakan kerangka berpikir yang membantu kita membuat keputusan yang lebih rasional, baik sebagai konsumen, pekerja, maupun pengusaha. Dengan memahami konsep-konsep ekonomi mikro ini, kita dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.